Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai CPU scheduling. Jadi, bagaimana sistem operasi nge-manage CPU. Ya. Di pertemuan kemarin-kemarin, kita sudah membahas bagaimana sistem operasi mengoperasikan atau mengatur proses. Nah, di bagian ini kita akan membahas bagaimana prosesor mengatur CPU. Maka disebut dengan CPU scheduling. Nah, pada dasarnya CPU scheduling sendiri mengatur bagaimana juga proses, karena memang satu prosesor biasanya hanya mengerjakan satu proses dalam satu waktu. Ya, satu CPU itu satu proses. Jadi gantian. Proses satu masuk, proses dua ngantri, nanti gantian masuknya. Nah, proses lain akan dikerjakan bergantian begitu CPU-nya free. Jadi ketika ya jamnya kosong ya dia masuk. Kalau jamnya penuh dia menunggu. Jadi ya mengantri ada jadwalnya. Kapan dia harus masuk, kapan dia harus keluar, ya. Sehingga dia bisa diproses. Nah, tujuannya buat apa sih kita menggunakan scheduling? Ya, penjadwalan. Intinya cuma satu, memastikan, memaksimalkan penggunaan CPU ketika kita menggunakan multi-programming. Ya, jadi kita bisa menjalankan Microsoft Word sambil dengerin lagu, sambil browsing, meskipun prosesornya cuma satu. Ya, kita bayangkan dulu zamannya Pentium 4 yang masih satu core ditambah dengan Windows 98 yang sudah bisa buka banyak aplikasi. Ya. Jadi dengan adanya scheduling, CPU bisa mengatur proses mana yang mau dimasukkan. Ya. Bagaimana caranya? Ada sebuah proses P dieksekusi sampai masuk state waiting. Dia masuk karena menunggu. Dia masuk antrian. Nah, dia diproses, kemudian masuk di menunggu karena misalnya menunggu I/O, menunggu flash disk atau menunggu hard disk contohnya. Nah, karena dia prosesnya menunggu, si CPU kosong. CPU kosong, akhirnya si OS masukin lagi proses kedua ke CPU. Begitu seterusnya, gantian. Satu keluar, satu masuk, satu keluar, satu masuk. Jadi itu adalah schedulingnya. Jadi ada siklus prosesnya yang dimana satu siklus eksekusi CPU itu disebut dengan CPU burst, yang dimana CPU itu lagi mengeksekusi proses, ya, sedang mengeksekusi proses. Nah, ketika dia sudah selesai di CPU, dia keluar menunggu I/O, disebut dengan I/O burst siklus ini. Ya, dan siklus ini akan terus menerus mengulang sampai antara prosesnya berhenti, ya, atau dimatikan paksa. Ya, prosesnya akan terus menerus seperti ini. Nah, CPU scheduler sendiri dia punya tugas, ya, memastikan prosesnya berjalan. Nah, karena dia tugasnya adalah melakukan queuing atau menjadwalkan, maka keputusannya sendiri itu diambil berdasarkan proses. Misalnya, ada proses yang dia pindah dari running ke waiting. Dia berjalan terus ke menunggu. Nah, itu menjadi acuan untuk scheduling apakah mau dimasukkan atau tidak. Yang kedua adalah proses dari running ke ready kecuali interupsi, X to exception.
kecuali interrupt. Jadi dia dimundurkan. Kalau running ke waiting dia dimajukan, running ke ready itu dimundurkan. Berarti otomatis CPU-nya kosong. Kemudian dari waiting ke ready, contohnya adalah I/O. Berarti dia sudah dimajukan posisinya waiting ke ready. Di posisi ini CPU juga kosong dan terminate. Ya. Jadi kita lihat prosesnya. Kalau prosesnya maju ke waiting I/O, menunggu I/O, maka dia CPU-nya free. Kalau ada proses yang dia dimundurkan, CPU-nya free, maka schedulernya jalan. Atau dari yang tadinya waiting, mundurnya 2 langkah ke ready, itu juga menjadi acuan scheduling. Dan juga ketika proses terminate. Ya, jadi scheduling berjalan kalau CPU-nya kosong. Kalau CPU-nya tidak kosong alias running, ada yang running di situ, maka scheduling tidak akan jalan karena ada proses. Tapi kalau prosesnya sudah berhenti atau sesuai dengan kaidahnya ini, maka scheduler akan berjalan. Ya, schedulernya. Scheduling pada 1 dan 4 nih ya, 1 yang dia maju dan terminate habis, itu kita bilang dengan non preemptive scheduling. Tidak bisa interrupt istilahnya. Ya. Dia karena maju masuk ke proses selanjutnya dan terminate itu berarti dia selesai. Itu kita bilangnya adalah non preemptive, bukan pengosongan. Ya. Eksekusi bisa berpindah tanpa harus menunggu proses yang sedang dieksekusi, terminate, atau waiting. Eksekusinya itu tanpa harus menunggu prosesnya dieksekusi. Ya, itu yang menjadi acuan. Sedangkan yang sisanya, yang pindah state ke ready, yang mundur, sama yang depan ke belakang, pokoknya yang ke ready-ready, kita bilangnya adalah preemptive scheduling atau scheduling pengosongan. Ya, preemptif tuh pra pengosongan. Ya. Tapi kalau yang di atas adalah non preemptif, bukan pra pengosongan. Repot ya. Bukan, sudah bukan pra pengosongan. Kenapa nggak emptif aja gitu maksudnya namanya. Ya. Nah, itu adalah CPU schedulernya berdasarkan dari keadaan CPU dan proses. Ya. Nah, non preemptif sendiri adalah sebuah algoritma bukan scheduler yang dimana CPU ketika CPU sudah mengalokasikan proses maka proses akan tetap di sana hingga terminate atau masuk ke waiting. Itu adalah non preemptif. Jadi ya si CPU ini dia baru memasukkan proses berikutnya kalau proses yang ada di dalamnya sudah ganti ke waiting atau di terminate. Gantian pokoknya. Ya. Scheduling ini pernah dipakai di Windows 3.1 dan Apple Macintosh. Udah lama sekali. Ini adalah satu-satunya metode yang dapat digunakan di beberapa perangkat tertentu karena tidak memerlukan hardware khusus alias timer. Ya. Kalau zaman sekarang itu sudah punya timer yang diperlukan untuk preemptif. Jadi ibaratnya gini, proses itu ketika dia berjalan, tetapi timernya dia sudah habis, maka dia akan dimundurkan. Karena si proses gagal menyelesaikan diri prosesnya. Ya, ibaratnya kamu sudah maju ngantri, tapi kamu itu nggak ada progres, maka kamu dimundurkan yang nanti kemudian bisa dimajukan lagi sampai prosesnya selesai. Itu adalah non preemptif. Ya, syaratnya dia harus masuk ke waiting atau terminate
dan tidak punya timer di hardware-nya. Tapi kalau sekarang kan sudah pada punya timer untuk lebih akuratnya, ya timer itu. Sedangkan preemptive sendiri schedulingnya dia punya prioritas, ya yang saya bilang tadi. Kalau misalnya ya kalau kamu maju ternyata kamu nggak progres ya kamu mundur, maka prioritasnya juga gitu. Ya proses prioritas. Kalau ada tugas yang lebih penting, maka dia akan dimajukan, tugas yang nggak penting akan dimundurkan. Itu adalah preemptif. Ya. Oleh karena itu tugas yang diperlukan akan diinterupsi yang tadi, yang sudah berjalan tadi, diinterupsi, dimasukkan prioritas tinggi sampai dia selesai, baru tugas yang tadinya diinterupsi dilanjutkan. Jadi preemptif itu gampangnya gini, mainnya prioritas. Apapun yang terjadi, prioritas yang tinggi harus dieksekusi pertama kali. Makanya ada yang namanya interupsi tadi, ya yang saya sebutkan tadi. Nah, salah. Ya, jadi interupsi. Kriteria daripada scheduling sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kriteria scheduling. Pertama adalah CPU utilization. Buat CPU sesibuk mungkin. Jangan sampai CPU idle. Nah, ini scheduling ini memaksakan bahwa tidak boleh ada CPU yang kosong. Semua harus dimanfaatkan. Ya. Kalau ada proses yang dijalankan user, ya, tapi ternyata di situ ada CPU yang kosong, maka si schedulingnya tadi akan memasukkan di situ. Ya. Jadi tidak ada CPU yang kosong ketika ada proses mengantri. Nah, kalau sampai ada yang mengantri, ya nge-hang nanti. Kemudian ada throughput-nya, berapa proses yang dieksekusi per unit waktu. Berapa proses yang dia bisa dieksekusi dalam waktu tertentu. Ada turnaround time, waktu untuk mengeksekusi sebuah proses dari awal sampai selesai, itu adalah turnaround time. Kemudian ada waiting time, adalah waktu menunggu di queue di proses ready. Dan ada response time, jumlah waktu yang dibutuhkan dari pertama request sampai selesai. Itu contohnya. Ya. Indikator optimal dari suatu scheduling adalah ketika ya satu, CPU itu dalam keadaan maksimal penggunaannya. Maksimum CPU utilization, tidak ada CPU yang nganggur. Itu dianggap scheduling yang baik atau optimal. Kemudian maksimum throughputnya tinggi, dia bisa mengeksekusi banyak proses. Nah, yang minimalnya yang dicari adalah waktu, pasti waktu ya. Kalau waktunya kelamaan jelek, kalau waktunya dikit dia bagus. Ya, itu adalah indikator kalau kita ingin menilai sebuah scheduler itu baik atau tidak. Ya. Kalau scheduler, ya scheduler kan ini dari sistem operasi ya scheduler itu ya. Scheduler ini sistem operasinya kalau tidak bisa memanfaatkan semua CPU itu jelek. Kalau prosesnya lamban itu jelek. Ya. Algoritma scheduling sendiri ada banyak sebenarnya. Ini berdasarkan kategorinya. Kalau kita bilang per tipenya banyak ya. Ada beberapa algoritma scheduling. Pertama adalah first come first serve atau kita kenal dengan FIFO, first in first out. Tapi karena ini basicnya adalah CPU, berarti yang datang duluan yang dia dilayani. Ya hampir sama
namanya dengan FIFO. First in, first out, maka first come, first serve. Siapa yang datang duluan, dilayani duluan. Kemudian kalau shortest job first, berarti adalah proses yang dia pendek pemrosesannya. Ya. Contoh, ngitung 2 tambah 2 itu dianggap pendek. Maka diutamakan masuk ke CPU. Jika dibandingkan dengan 10 kali 5 kali 15 kali 16 itu kan lebih panjang. Maka akan diakhirkan. Ya. Masing-masing juga punya positif dan negatifnya ya. Kemudian ada priority scheduling. Nah, sesuai dengan namanya, dia memakai prioritas. Kemudian ada round robin. Round robin itu artinya gantian, diputar. Prosesor 1, prosesor 2, prosesor 3, prosesor 4 diputar 2 itu. 4 itu. Kalau prosesornya 2 berarti prosesor 1, prosesor 2, prosesor 1, prosesor 2. Itu adalah round robin. Diputar-putar. Kemudian ada multi level queue. Itu tergantung dari level queue-nya. Siapa yang ready, siapa yang waiting. Kita bahas dengan first come first serve scheduling. Dia itu mirip FIFO. Tapi bedanya FIFO itu data. Kalau first come first serve itu adalah proses. Ya. Kalau FIFO adalah struktur data yang dimana data elemen yang ditambahkan pertama dalam antrian yang akan pertama kali keluar. Nah, kalau first come first serve adalah job atau proses. Tidak bisa disamakan. Ya. Kalau yang namanya proses, dia yang datang duluan, yang dia akan dilayani pertama kali. Ibaratnya gini, kamu buka Microsoft Word, kamu buka pertama kali. Kemudian kamu buka YNAME, ya. Kalau pakai scheduling ini, berarti Word-nya yang keluar duluan, baru dilanjutkan dengan YNAME-nya. Ya. Ini yang paling gampang dipahami, ya, entah itu buat proses maupun struktur data. Ibaratnya gini, ya. Ada P1, P2, P3. Burst time itu adalah waktu eksekusinya. Ya. Si P2 itu butuh 3 detik istilahnya. P3 6 detik. Dan P1 adalah 24 detik. Nah, karena proses 1 yang dia paling awal, ingat P1 dia paling awal di FCFS, maka waiting time-nya adalah 0 karena dia paling pertama. Ilustrasi ini cuma mengilustrasikan panjangnya waktu ya. Ini ala-ala proses memang seperti ini. Tapi kita lihat acuannya adalah siapa yang pertama kali masuk. P1 adalah 0 karena dia paling pertama. P2 dia harus menunggu 24 dulu. 24 detik dari P1. Ya. Baru P3 itu adalah 27. 24 tambah 3 adalah 27. Tapi di sini satuannya bukan detik ya, tapi waktu prosesor. Kita bilangnya adalah prosesor time. Dan kita nggak akan pernah tahu prosesor time itu berapa lama. Karena memang sangat cepat. Ya, prosesor itu sangat cepat. Makanya di sini tidak ada indikator detik atau apa. Kita bilangnya adalah prosesor time. Maka rata-ratanya adalah ya tinggal ditambah aja 0, 24, 27 bagi 3. 17 prosesor time. Waktu prosesor. Nah, karena dia P1, P2, P3, yang duluan yang dia dilayani. Kemudian adalah shortest job first scheduling yang dimana CPU dilihat dari burst time-nya yang paling kecil. Memang si SJFF ini dia optimal ya, karena yang kecil-kecil itu dihabisi dulu. Berdasarkan kapan keputusan scheduling dilakukan, SJF dibagi menjadi 2 lagi. Non preemptif dan preemptif.
ya. Kalau FCFS masih gampang, shortest job itu langsung agak naik lagi. Contohnya, kita lihat tabel ini. Siapa yang paling kecil nomor 1? Ya, P4 ya, P4, P2, P3, P1. Kita ambil yang paling kecil nilainya. P2 kita ambil. Ya. 4, 2, 3, P1. Kita bisa melihat sekarang. P4 yang masuk duluan karena burst time-nya dia paling kecil. Dilanjutkan dengan P2 yang 3, kemudian 6, dan 21. Ya. Ini adalah non-preemptive. Ya. Non-preemptive. Kalau preemptive sendiri, jalankan masih sama preemptive itu. Kalau non-preemptive itu langsung dieksekusi saja mana yang paling kecil. Tetapi kalau preemptive ada cara yang berbeda. Dia masih sama mengambil dari burst time paling kecil, tapi kita punya tambahan baru, arrival time, waktu dia dieksekusi. Nah, ini harus hati-hati karena ada arrival time-nya. Tanpa menunggu state berubah, waiting, cek burst time dari proses yang baru masuk. Ya. Jika T-nya tadi proses baru lebih kecil daripada sisa burst time proses, sekarang pindah eksekusi ke proses baru. Oke, langsung kita lihat contohnya. Ya. P1 masuk duluan. Kenapa? Karena dia punya arrival time 0. Ya. Di sini ada waktu munculnya. Kemudian proses kedua itu satu waktu kemudian. Berarti dia P1 harus berhenti dulu, di stop atau ke waiting, masuk ke P2. P2 berjalan sampai yang P3 ini. Nah, hati-hati di sini. Di sini ada arrival time-nya 2, tapi di saat yang sama P4 juga burst time-nya 2. Maka di sini kita harus ngecek ya. Ini 0, ini 3. Oke, beda. Ini 1, ini 6. Oke, beda. Jadi masih urutan 01 dulu. 0, 1. Nah, ini karena sudah masuk waktu kedua dan ternyata proses berikutnya juga ikut 2, maka kita ambil yang paling kecil lagi menurut yang ini. Maka P4 yang masuk dulu sampai dia habis. Ya, karena cuma 2 waktu. Ya, dilanjutkan dengan P2. Dilanjutkan dengan P2. Kenapa dilanjutkan dengan P2? Ya. Kenapa kok nggak P3? Lihat waktunya. Ya. P2 waktunya tinggal 1 waktu prosesor. Karena sudah masuk 2 di sini. Nah, kalau yang preemptif ini memang harus agak teliti karena ada pengurangannya. Kalau yang tadi kan yang non preemptif kita tinggal masuk. Tapi kalau preemptif kita harus lihat waktunya. Kalau dia sudah berjalan, berarti dia harus dikurangi. Ya, ini kan tadi 3. P4 kan 2, paling kecil. Kemudian P4 yang dia 2, dan P2 dia 3. Tapi karena dia sudah berjalan selama 2 waktu prosesor, berarti dia tinggal 1. Nah, satunya itu dihabiskan, baru pindah ke P3 dan menyelesaikan yang P1. Ya. Oke, yang memang preemptif ini memang agak pusing karena kita ada ketambahan waktu. Jadi acuannya adalah waktu dulu. Waktu
barulah kita memikirkan burst time-nya. Ya. Kalau ada arrival time yang tabrakan dengan burst time, hati-hati, berarti yang didahulukan adalah burst time-nya. Nih. Jika T-nya lebih kecil daripada sisa burst time, ya, pindah ke baru. Itu adalah preemptive. Baru dimasukkan rumus seperti ini. Berikutnya adalah priority scheduling, berarti dia berdasarkan prioritas paling tinggi. Ya. Prioritas number terkecil sama dengan proses dengan prioritas tertinggi. Masih sama, ada preemptive dan non preemptive. Bedanya, SJF adalah bentuk priority scheduling di mana prioritasnya berdasarkan nilai burst berikutnya, alias berdasarkan waktu. Kalau priority berdasarkan prioritas. Ya. Ada masalahnya, bisa terjadi starvation yang dimana proses rendah tidak bisa dieksekusi karena dimonopoli oleh proses priority tinggi. Solusinya adalah aging. Seiring berjalannya waktu, ditingkatkan prioritas yang tadinya rendah menjadi tinggi. Ibaratnya kalau ada proses kecil, tapi dia sudah menunggu terlalu lama, dia akan otomatis dikonversi menjadi prioritas tinggi. Kemudian ada round robin. Setiap proses mendapatkan sebuah alokasi unit waktu Q, biasanya sekitar 10-100 ms. Pemrosesan dimulai dari proses yang pertama masuk, masih sama dari awal, tetapi bedanya setelah kuantum waktu Q berlalu, eksekusi berpindah ke proses berikutnya sampai waktu Q-nya berakhir. Ya. Round robin itu ibaratnya diputar. Ada ilustrasinya enggak ya? Enggak ada. Jika waktu kuantum Q dengan n proses di ready Q, maka setiap proses mendapatkan menunggu paling lama n minus 1 Q untuk unit waktu, butuh timer untuk interrupt setiap kuantum waktunya, agar proses berikutnya bisa dijadwalkan. Oke, mungkin kalau yang round robin ini kelihatannya ribet ya, tapi sebenarnya bukan. Namanya si round robin ini dia ibaratnya diputar. Ketika ada proses satu berjalan dengan ada timernya itu tadi, maka nanti kamu keluar dulu, gantian masuk. Timer dulu, masuk. Jadi diwaktuin. Ya. Ketika key-nya besar, maka dia modenya adalah FIFO. Ya. Tapi kalau key-nya kecil, dia harus melihat konteks. Harus melihat konteks. Berikutnya adalah scheduling multiprosesor. Ini paling gampang karena memang berdasarkan prosesor yang banyak. Ada prosesor affinity, soft affinity sama hard affinity. Affinity itu adalah bagaimana kita memilih proses di suatu prosesor. Ibaratnya kamu bisa mengunci Microsoft Word di prosesor 1, Winamp di prosesor 2, browser di prosesor 3. Kita milih. Nah, kalau ada soft sama hard, berarti kalau hard, nanti ada sini ya. Kemudian ada load balancing, berarti dia bisa mengimbangkan prosesor 1, prosesor 2. Kemudian ada multi threading. Ya, ini sudah masuk ke era komputer modern. Kita mulai dari affinity. Affinity ini berarti sebuah kebijakan di mana prosesor tetap dalam proses yang sama. Ya, dalam proses yang sama. Kalau hard affinity seperti Linux memungkinkan untuk migrasi antar prosesor, yang artinya dari prosesor 1 dipindah ke prosesor 2 prosesnya. Tergantung bagaimana kita ngeset affinity-nya.
Intinya kalau soft itu diusahakan satu prosesor, tapi kalau hard affinity itu dipindahkan ke prosesor yang lainnya. Ya, Linux contohnya. Kemudian ada load balancing, itu adalah fenomena pengimbangan beban antar prosesor. Prosesor akan melakukan pengecekan beban. Ada dua metode, push sama pull. Kalau push, proses akan melakukan pengecekan beban. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka prosesnya sendiri yang akan menyeimbangkan. Itu push. Push itu berarti prosesnya. Tapi kalau pull, dia yang narik tugas dari prosesor yang sibuk. Ya, push itu dari prosesornya, berarti dia belok sendiri. Tapi kalau pull berarti prosesornya yang narik dari prosesor yang sibuk. Kemudian kalau multithreading, di mana prosesor fisik memiliki banyak inti atau core sehingga lebih efisien. Ini sudah komputer modern ya, yang kita pakai sehari-hari, entah itu HP maupun laptop. Ada coarse grained multithreading yang dimana thread dieksekusi di prosesor sampai latensi panjang seperti memory stall terjadi. Itu coarse grain, artinya kasar. Multi-threading kasar yang dia dieksekusi sampai latensinya panjang. Sedangkan kalau fine grained multi-threading, dia menukar antara thread ke level yang lebih baik. Ini bukan bagik ya, baik. Itu adalah coarse. Kalau coarse itu intinya di keep satu threading terus di satu prosesor itu. Tapi kalau yang fine itu ditukar ke threading yang lebih baik. Kemudian ada scheduling frekuensi. Kalau tadi adalah scheduling bagaimana bermainan dengan proses. Kalau scheduling frekuensi itu dia mengatur berapa frekuensi prosesor yang harus dipakai. Ya. Ini berkaitan sekali dengan banyaknya juga proses yang bisa dieksekusi, maka scheduling frekuensi ini tidak bisa dihindari. Nah, si pengatur frekuensi kita sebut dengan governor yang biasa ditemukan di sistem operasi Unix, Linux, Android. Kalau Windows itu juga ada, tapi Windows ini tidak pernah mengekspos governornya, CPU governornya. Kalau Linux, Android itu butuh root kalau pengen mengekspos CPU governornya, tapi bisa kita cek pakai CPU Z. Defaultnya adalah schedule utilization. Tapi bisa kita switch. Ya, bisa kita switch kalau pengen full performance terus bisa, atau kalau pengen power save juga bisa. Cuma nanti pengaruh ke performance-nya. Ya, standarnya ada banyak sekali. Saya nggak bisa ngelis satu persatu karena kadang orang-orang hacker itu aneh-aneh. Ya, yang default itu seperti on demand. Ketika dia diminta untuk skala tinggi atau frekuensi tinggi, dia akan langsung ditingkatkan. Tetapi ketika dia ingin menurunkannya pelan-pelan. Dek, dek, dek. Jadi nggak langsung diturunkan belak itu enggak. Power save itu berusaha atau mengunci menggunakan frekuensi paling kecil di prosesor, makanya lemot. Kalau performance berarti di fullkan terus, mentok 100 terus ya. User space itu tergantung user, ada konservatif itu diusahakan segini, tidak boleh lebih. Schedule itu berdasarkan schedule-nya sendiri. Ada Pegasus Key, LOL, SmartS, dan lain-lain. Ya. Konfigurasi ini mengatur jangkauan frekuensi dengan kondisi yang berbeda. Dan juga masing-masing ada positif dan negatifnya. Ya. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.